Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu harap kalian tetap selalu sehat ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran IPAS terkait pembelajaran peristiwa penting menjelang proklamasi. Kalau kalian boleh lihat di buku nak ya, di buku cetak kalian. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada ibu rangkum tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Jadi nak ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa negara kita ya, yaitu peristiwa apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kalian harus mengenal atau mengetahui terlebih dahulu nak ya. Jadi sejak saat itu Indonesia itu menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Pas tanggal 17 itu adalah merdeka dan terbebas dari penjajah. Tapi sebelum itu, pada tanggal 15 Agustus, 2 hari sebelum pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh pemuda itu mengadakan rapat kilat. Mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Yakini adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, itu Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni, Yusuf, Kunto, dan Singgi. Nah, peristiwa ini dilakukan agar apa? Agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Coba bayangi jika peristiwa Rengas Dengklok tidak pernah terjadi, apa dampak yang mungkin timbul terhadap proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika peristiwa Rengas Dengklok tidak terjadi, ada kemungkinan Bung Karno dan Bung Hatta itu lebih dipengaruhi oleh Jepang, sehingga proklamasi tidak terjadi atau tidak dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi mungkin ditunda dan atau bahkan dilaksanakan di bawah pengaruh Jepang, sehingga kemerdekaan Indonesia bisa dianggap tidak murni hasil perjuangan bangsa sendiri ya. Peristiwa ini dilakukan oleh Agam Sudan ya. Kita bahas tadi dialog yang terjadi antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksmana Miaida untuk membicarakan persiapan proklamasi ya. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Teks proklamasi semula merupakan tulis tangan. Jadi tulis tangan dulu nak ya, sebelum diketik rapi oleh Sayuti Meli. Proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi proklamasi oleh Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 kediaman I.S. Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dan dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh siapa? Oleh Fatmawati. Ya, anak ya. Coba sebelum kita masuk ke bawahnya, misal nih kalian menjadi salah satu pemuda pada saat itu. Ya, anak ya, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mempercepat tercapainya kemerdekaan dan mengapa? Nah,
Kalau Ibu ada pada saat itu para pemuda, mungkin Ibu akan mendukung proklamasi segera dilaksanakan, nak ya, dengan mengajak masyarakat berkumpul dan memberikan semangat pejuang. Karena momentum menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah kesepakatan yang tepat. Jika ditunda, akan dikhawatirkan, nak ya, dikhawatirkan sekutu akan datang ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan, sehingga bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi Ibu tetap akan mendukung kalau Ibu ada pada saat itu atau menjadi salah satu pemuda, ya, pemuda pada saat itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi bendera tersebut menjadi bendera pusaka sang sang saka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, mengapa bendera pusaka sang saka merah putih yang dijahit Fatmawati dianggap sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia? Kenapa? Ya karena tadi, karena bendera itu menjadi simbol pertama, ya, menjadi simbol pertama kemerdekaan Indonesia yang dikibarkan pada saat proklamasi, sehingga menjadi lambang perjuangan dan persatuan bangsa. Nilai apa nih? Nilai apa yang kalian ambil dari para sikap tokoh menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pastinya anak ya, yang pertama kali itu pasti sikap rela berkorban, harus berani mengambil keputusan, pasti sangat semangat persatuan. Terus apa lagi kira-kira? Bersama untuk kepentingan bangsa, ya. Kita lanjut lagi, ini bab 2 ya nak ya, bab 2 pada IPAS. Nanti kita mungkin lanjut ke bab, oke, nanti kita akan mungkin lanjut ke bab 3 pas pas mapel IPAS berikutnya nak ya. Cara mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kasih kepada bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kunjungan berbagai wilayah Indonesia, ya. Nah, dengan cara ini yang pertama. Yang kedua adalah pastinya eh, mempelajari nak ya sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Mempelajari, melestarikan budaya kita sendiri, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Itu cara mempertahankan kemerdekaan kita itu nak ya. Kedua apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir adalah apa? Menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Salah satunya itu adalah kita harus berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul, nak ya. Makanya Ibu minta kalian untuk terus belajar dengan giat. Karena apa? Dengan kalian belajar giat, kalian akan menjadi penerus bangsa yang akan diandalkan atau menjadi pemimpin bangsa agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri. Oke, itu saja materi terakhir kita bab 2. Ibu harap dari bab 2 yang kalian pelajaran ini bisa diambil hikmahnya bahwa para tokoh pahlawan kita sama ini sangat berjasa ya buat negara kita. Kalian sebagai penerusnya, Ibu harap akan menjadi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Oke, itu saja nak. Nanti silakan kalian kerjakan latihan, tulis di buku, tulis, dijawab dengan sebaik mungkin. Ibu minta kalian mengumpulkan semua tugas yang belum kalian kerjakan ya, terutama tugas hari ini. Yang belum ya, sudah nggak usah lagi dikumpul. Oke, itu saja Bu Tutut dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu sehat ya nak ya.